faktanya adalah sejak tahun 2000 sampai tahun 2015 itu ada lebih dari 1000 gereja yang dibakar, yang dirusak oleh orang mayoritas. Dan data yang lain disebutkan bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2021 itu ada sekitar 200 gereja juga yang disegel, yang dirusak, dan jemaahnya tidak boleh melakukan aktivitas di sana. Jadi kalau misalkan dibilang ini kasus per kasus, tidak, ini sudah menjadi sebuah fenomena umum di masyarakat. Dan kalau misalkan kita melihat data tentang jumlah rumah ibadah yang ada di Indonesia, kita juga bakal bisa melihat adanya intoleransi dan intimidasi yang semacam ini. Yuk kita misalkan melihat sama-sama ya, berapa jumlah kaum muslimin di Indonesia sampai tahun ini, ketika video ini dibuat tahun 2025, itu ada sekitar 245 juta orang, yang secara proporsi itu berarti 87% dari total penduduk. Berapa jumlah Katolik? 8,6 juta atau 3, sekian persen populasi. Kemudian yang Kristen itu ada, yang Kristen Protestan ya, ada 21 juta orang, yang itu berarti 7,41%. Jadi kalau misalkan orang Kristen dan orang Kristen Protestan dan Katolik disatukan, semakin mereka menganiaya, semakin iman mereka tergoncang. Ya. Semakin menganiaya orang Kristen, semakin iman mereka tergoncang. Semakin menghina Tuhan Yesus, semakin iman mereka tergoncang. Semakin menghina Alkitab, semakin iman mereka tergoncang. Wow. Kenapa mereka menghina? Karena mereka tergoncang imannya. Ya. Tujuan mereka dengan menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, menghambat gereja. Orang Kristen tidak mau beribadah. Orang Kristen tidak mau memuji Tuhan. Orang Kristen meninggalkan Yesus. Tetapi nyatanya yang mereka lihat, semakin dihina, semakin dihambat, semakin merambat, kekristenan semakin bertumbuh, iman semakin bertumbuh, gereja semakin bertumbuh, jemaat semakin bertumbuh, penginjil semakin berjalan. Kita juga semakin semangat dalam memberitakan Injil. Kenapa? Karena yang kita bawa bukan kasih agama, tapi kasih Tuhan. Betul. Terus puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Tema live saya adalah 1000 gereja dibakar dan Kristen semakin melonjak jumlahnya. Kenapa ya? Nanti kita lihat sumber pernyataan dari seorang Muslim yang cukup terkenal di dunia per-YouTubean ini, sahabat ya. Dan sebelum saya membahas itu, saya mohon doa. Saya bersama dengan hambanya Evangelis Effendi Usman sedang dalam pelayanan. Kita sekarang ini berada di Sumatera Utara ya, dan istirahat sebentar dan akan melakukan servis kendaraan, saudaraku. Dan puji Tuhan, pelayanan yang tadi kita lakukan juga mengunjungi orang, saudaraku, di sebuah tempat di Sumatera Utara ini, dan mereka kita kuatkan, diajak makan ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Haleluya. Salam, saudaraku. Salam. Ya, itu beliau, saudaraku ya. Tuhan Yesus baik. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menuju ke Aceh dan beberapa daerah di Aceh, saudaraku. Doakan Bapak Ibu Saudara ya pelayanan ini. Oke, kita dengar dulu pernyataan seorang YouTuber Muslim, Guru Gembul. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Awal bulan Juli tahun 2025 di Depok, sekelompok orang memutuskan untuk berdemonstrasi, berusaha untuk menggagalkan berdirinya sebuah gereja di wilayah tempat kediaman mereka. Ini dianggap sebagai salah satu bentuk intoleransi yang terjadi di Jawa Barat. Dan ini yang luar biasanya adalah hanya berselang beberapa hari setelah kejadian di Cidahu, Sukabumi, ketika ada sekelompok pelajar Kristen yang digerebek ketika sedang melakukan kegiatan. Ini menjadi sebuah catatan yang cukup mengerikan. Dan kalau misalkan ada di antara teman-teman yang Muslim yang mengatakan bahwa ini kan cuma kasus per kasus, ini kan tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, ini hanya ada oknum saja. Ini kita tidak harus berbicara seperti itu, Baraya, karena faktanya adalah sejak tahun 2000 sampai tahun 2015 itu ada lebih dari 1000 gereja yang dibakar, yang dirusak. 1000 gereja yang dibakar, yang dirusak, itu yang disampaikan oleh Bapak Guru Gembul ya. Kita lihat, kita cek faktanya apa benar, saudaraku, kita cari ya. Apa ada memang 1000 gereja dibakar? Itu cukup miris ya, satu saja sudah membuat kita menangis, apalagi 1000, saudaraku. Ini beritanya ya, saudara, dari media CNN. Jadi itu yang terdata, sahabat ya. Kalau kita baca di sini, Jakarta, CNN Indonesia, jumlah pembakaran gereja mencapai 1000 kasus pasca Indonesia melewati masa reformasi. Terakhir terjadi pembakaran 2 gereja oleh sekelompok orang tidak dikenal di Aceh, Singkil pada Selasa siang.
Ini berita lama sebenarnya ya, tetapi dari penelitian ini nanti saudara baca ya, ketik saja di Google 1000 gereja dibakar, itu akan banyak muncul medianya saudaraku, beberapa berita dan fakta yang mereka tunjukkan. Nah, kita dengar lagi apa yang dinyatakan Guru Gembul. Karena faktanya adalah sejak tahun 2000 sampai tahun 2015 itu ada lebih dari 1000 gereja yang dibakar, yang dirusak oleh orang mayoritas. Dan data yang lain disebutkan bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2021 itu ada sekitar 200 gereja juga yang disegel, yang dirusak, dan jemaahnya tidak boleh melakukan aktivitas di sana. Jadi kalau misalkan dibilang ini kasus per kasus, tidak, ini sudah menjadi sebuah fenomena umum di masyarakat. Dan kalau misalkan kita melihat data tentang jumlah rumah ibadah yang ada di Indonesia, kita juga bakal bisa melihat adanya intoleransi dan intimidasi yang semacam ini. Yuk kita misalkan melihat sama-sama ya, berapa jumlah kaum muslimin di Indonesia sampai tahun ini, ketika video ini dibuat tahun 2025, itu ada sekitar 245 juta orang, yang secara proporsi itu berarti 87% dari total penduduk. Berapa jumlah Katolik? 8,6 juta atau 3, sekian persen populasi. Kemudian yang Kristen itu ada, yang Kristen Protestan ya, ada 21 juta orang, yang itu berarti 7,41%. Jadi kalau misalkan orang Kristen dan orang Kristen Protestan dan Katolik disatukan, itu jumlahnya sekitar 10, sekian persen, ya anggaplah 11% dari total populasi penduduk Indonesia. Nah, coba sekarang kita lihat ya, berapa banyak jumlah masjid yang ada di Indonesia. Itu menurut Pak Yusuf Kalla sebagai Dewan Masjid Indonesia itu melaporkan sekitar 800.000 masjid yang ada. Kalau ditambah dengan musola dan langgar-langgar yang kecil itu bisa tembus 1 juta masjid dan rumah ibadah kaum muslimin. Sedangkan yang Kristen, berapa banyaknya? Yang Kristen itu totalnya itu 74.675 bangunan. Terdiri atas 60.700 sekian itu untuk gereja Kristen Protestan dan 13.948 itu untuk gereja Katolik. Nah, jadi kalau disatu-satukan itu 74.000 sekian-sekian. Nah, dari data ini ada yang cukup mengganjal? Ya, tentu saja. Kalau misalkan Baraya cek, jumlah orang-orang Katolik dan Protestan kalau disatukan itu 1/8 dari populasi kaum muslimin. Tapi jumlah rumah ibadahnya itu 1/11. Artinya orang-orang Kristen dan Katolik itu kehilangan sekitar 25% dari bangunan yang seharusnya ada. Jadi bangunan seharusnya ada yang berbentuk rumah ibadah untuk Kristen dan Katolik itu semestinya kalau diukur dari populasi itu sekitar 100 ribuan. Tetapi yang ada sekarang cuma 74 ribuan. Nah, dari sini kita bisa menduga bahwa memang intimidasi atau kesulitan-kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah buat orang Kristen dan orang Katolik itu nampak dari data ini. Tentu saja data ini kasar karena pertimbangan-pertimbangan yang lain belum kita masukkan. Misalkan di tempat-tempat umum itu harus selalu ada masjid karena kaum muslimin itu sholatnya sehari sampai 5 kali. Sedangkan untuk orang-orang Katolik dan Protestan di tempat-tempat umum tidak harus ada gereja karena mereka ibadahnya seminggu sekali. Ya, hitung-hitungan itu, tapi perbandingannya ya sekitar hanya 5.000 tempat ibadah saja kalau misalkan dihitung dari situ. Nah, tapi balik lagi, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya bagaimana tekanan yang luar biasa kepada kekristenan ini. Banyak sekali tekanan-tekanan yang berlangsung bukan hanya kepada gereja, juga kepada misionaris, kepada apologet. Berapa banyak apologet yang dipenjara, berapa banyak orang yang dianiaya karena murtad, itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat data-datanya tentu saja banyak saudaraku ya. Nah, saya ingat dulu Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih SD lah, kita belajar dulu ya. Waktu kita belajar berapa jumlah agama Islam di Indonesia? Dulu saya ingat itu 98 atau 97% Bapak Ibu Saudara. 98 dan sampai 97% orang Islam di Indonesia. Dan Kristen sisanya berserta dengan Buddha dan Hindu. Saya ingat itu banyak sekali ya. Berarti Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak muslimnya kan gitu ya. Tetapi ketika kita lihat Bapak Ibu Saudara di negeri ini, jumlah muslim itu menurut data ya, jumlah Islam di Indonesia, kalau kita lihat di data box Bapak Ibu Saudara ya, itu 87%. Bahkan saya pernah melihat sebuah data Bapak Ibu Saudara, itu katanya 83%. Dari 98 yang saya ingat dulu, turun menjadi 87%. Semakin beratnya penganiayaan kepada Kristen, saudaraku, kekristenan semakin melonjak, bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Dan jangan heran, saat ini kita melihat ada saudara saya orang Aceh kenal Tuhan. Bukan hanya beliau, ada yang juga saudaraku yang tidak menampakkan dirinya, mereka murtad secara diam-diam. Dan tidak kita ekspos banyak. Dan tidak kita ekspos juga banyak saudaraku. Kita jaga. Ada juga yang baru kita layani
kepengen dia, tetapi saya dengan hambanya berkata, tahan dulu. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak sekali penurunan ini saudaraku ya. Cukup luar biasa. Sekarang itu tinggal 80-an% jumlah saudara kita muslim di Indonesia. Nah, di Malaysia hal ini juga berlaku Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di Malaysia itu ada hukum kalau murtad di penjara. Bahkan penginjil-penginjil misionaris banyak juga di penjara. Saya iseng-iseng, berapa sih jumlah saudara kita muslim di Malaysia? Nah, iseng-iseng saudaraku ya. Ternyata itu 60% saja sahabat. Jadi semakin tahun semakin menurun jumlah mereka. Kenapa bisa begitu ya? Nah, nanti kita bahas sedikit demi sedikit ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Bentar. Nah, jumlah muslim di Malaysia adalah mayoritas penduduk sekitar 63,5% dari total penduduk. 63% saudaraku. Jadi tidak 100%, bukan 90% saudaraku. Hanya 63%. Setahu kita dulu kan Malaysia ini hukum syariat agama ya. Sangat kuat. Sangat kuat. Tetapi jumlah mereka ternyata hanya 60%. Bahkan bila dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia itu lebih ketat. Lebih Karena kita pernah komunikasi dengan beberapa murtadin, memang mereka sampaikan bahwa kami di sini tidak bebas. Bahkan kita punya teman seorang murtadin dari Malaysia. Ya, temanmu yang lab-lab itu ya. Ya, di mana dia pernah dipenjarakan. Dipenjarakan ya. Di penjara. Tetapi jumlah murtadin semakin bertambah ya. Semakin bertambah. Nah, saya ini. ingin kasih tahu kenapa bertambah. Karena banyak orang hari-hari ini saudaraku, mereka sadar akan kebenaran, ya. Sadar akan kebenaran. Nah, kenapa banyak orang yang murtad? Itu bukan karena dimurtadkan, tapi mereka sadar akan kebenaran. Masalah memurtadkan itu tidak ada satu manusia pun sanggup memurtadkan manusia lain. Tetapi ketika kita beritakan Injil dengan kasih Tuhan, dan ketika orang sadar bahwa orang itu butuh kasih Tuhan, butuh kasih Bapa, maka dengan sendirinya orang itu akan mencari sendiri, akan mencari tahu siapa Yesus Kristus ini. Betul. Kenapa? Karena dia melihat di dalam agamanya, kenapa agamanya itu mengajarkan hal-hal yang sesuatu tidak, yang bertentangan Iya. dengan hati nurani lah. sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, hal-hal yang tidak diinginkan oleh hati nurani seseorang. Iya. Salah satunya adalah kenapa sih kita harus mengatakan orang lain kafir? Kenapa sih kita harus mengharam-haramkan makanan yang tidak pernah sama sekali kita makan? Iya. Nah, kenapa sih begini begono, kok seolah-olah kita diajarkan untuk membenci sesama kita, Betul. terutama sekali orang yang tidak seagama, seiman. Seolah-olah agama kita ini mengajarkan kebencian. Kenapa sih kalau agama kita dibahas kita harus emosi? Iya. Dan kenapa kalau agama kita dibahas kita emosi? Dan kenapa dengan bangga dan pedenya serta beraninya kita menghina agama lain? Kita anggap itu adalah satu kewajaran karena kita lagi berdakwah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, banyak hari-hari ini, Iya. seperti apa kata Alkitab, itu sudah mulai banyak tergenapi. Iya. Ya, mulai tergenapi, akan tergenapi, dan sedang tergenapi. Betul. Bahwa pada akhir zaman akan banyak orang dari Kedar Nebayot datang kepada Yesus. Yes, Yesaya Ya. 66. Itu kenapa? Karena mereka sadar akan kebenaran. Betul. Setiap manusia itu butuh yang namanya kebenaran. Maka ketika orang itu tahu kebenaran, dan orang itu datang kepada kebenaran, tidak ada lagi satupun yang bisa membuat orang itu takut untuk tidak datang kepada kebenaran. Wow. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan orang itu untuk datang kepada kebenaran. Amin. Maka ada satu-satunya pribadi yang mengatakan, yang pernah hadir ke dunia ini, yang menyatakan kepada dunia bahwa Ana al-Haq, akulah kebenaran, itu Yesus. Iya. Tidak ada yang lain. Yesus, maka kita butuh Yesus Bapak Ibu. Ya, lihat orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, bagaimana karakternya diubahkan, pola pikirnya diubahkan, ada pembaharuan budi, akhlaknya, adabnya, benar-benar kita tonjolkan dan kelihatan banget. Nah, oleh karena itu saudaraku, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara saya Bang JDP tadi, bahwa di mana Guru Gembul mengatakan banyak sekali gereja dibakar, gereja dihambat, dan segala macam, itu membuat banyak orang berpikir dengan akal yang sehat, berpikir kritis. Iya. Kenapa banyak dari golongan dari agama saya tidak suka sama gereja? Apa salah gereja? Ya, apa salah gereja? Kalau kita bilang Kristenisasi, bukankah selama ini kita yang paling kuat Islamisasi? Betul. Kita lihat itu di sana. Iya, kuat sekali Islamisasi. Nah, ini seperti yang dirimu selalu katakan, saudaraku. Jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Seandainya kekristenan ini ada, di luar kekristenan ini ada kepercayaan yang lebih pasti, lebih hebat dari Yesus, kami tidak takut lagi murtad. Iya. Keluar dari Kristen pun kami berani. Sayangnya belum ada. Belum ada. Nah, jangan kita takut Betul. mencari kebenaran Iya. itu. Untuk datang kepada kebenaran jangan takut. Ya, kami sering ditanyakan, bagaimana nantinya apabila ada orang yang bisa mengubah hidupmu Bang Pendi, yang bisa mengubah karaktermu jauh lebih baik daripada hari ini? Saya bilang, saya akan ikuti hari orang tersebut. Ya, betul. Tetapi saya 31 tahun berada di sebuah agama, dan agama tidak bisa mengubah karakter saya, dan agama tidak bisa membawa saya kepada kebenaran. Ketika saya percaya kepada Yesus,
Yesus membawa saya kepada kebenaran. Karena Yesus berasal dari kebenaran, makanya Yesus mengatakan dirinya kebenaran. Betul. Saya sering bilang, apabila gara-gara agama membuat kita benci kepada orang lain, tinggalkan agama itu. Iya, Ya. jangan takut. Jangan takut untuk meninggalkan sebuah agama apabila agama yang kita anut selama ini membuat kita membenci sesama kita. Bertentangan dengan hati nurani kita. Bertentangan dengan hati nurani Jangan kita. takut tinggalkan. Jangan takut tinggalkan agama itu. Iya, betul. Ingat, agama tidak bisa menjamin kita keselamatan. Iya. Bahkan agama tidak bisa membawa kita, membuat hati kita damai, membuat hati kita tentram. Lihat, orang-orang yang beragama itu rata-rata mengatakan begini, jangan kamu berteman dengan dia karena dia tidak seagama dengan kita. Nah, Jangan memberikan salam kepada dia karena dia tidak seagama dengan kita. Nah. Jangan menjawab salam dari dia karena dia tidak seagama dengan kita. jangan ucapkan hari raya Ya. karena Jangan bersahabat dengan dia karena dia tidak seagama dengan kita. Bayangkan apa kata Tuhan, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Wow. Bahkan Yesus maju lagi, dia berkata, kasihilah musuhmu. Wow. Doakan apabila ada orang yang menganiaya kamu. Nah, kepada guru Gombol saya ingin katakan, kenapa Kristen itu berkembang pesat? Karena ketika Kristen dianiaya, Kristen tidak membalas. Ya. Ini dahsyat, saudaraku. Benar. Kenapa Kristen berkembang? Di seluruh dunia Kristen berkembang. Terutama sekali yang paling pesat berkembangnya kekristenan adalah di Arab, di Yahudi, di Israel. Ya. Israel itu mengejar-ngejar orang percaya kepada Yesus. Pengikut Kristus dikejar. Kenapa dikejar pengikut Kristus? Karena orang Yahudi melihat semakin banyak umat mereka itu semakin terkikis, semakin sedikit, semakin banyak orang yang ikut Yesus. Akhirnya mereka berpikir, kalau begini caranya, semakin hari umat kita semakin menipis dan semakin banyak pengikut dia. Kita harus cari cara bagaimana kekristenan itu bisa dihambat. Tetapi semakin dihambat semakin merambat. Betul. Di Indonesia kita lihat bagaimana gereja tidak diizinkan. Iya. Ya, sulit diizinkan gereja. Kita beribadah sering diganggu, sering dipersekusi. Iya. Kita merayakan perayaan Natal sering diharam-haramkan, sering diganggu, sering dilarang. Seharusnya orang Kristen itu sedikit menipis. Seharusnya orang Kristen banyak meninggalkan Kristus karena takut. Tetapi karena kebenaran orang Kristen bertahan. Dan karena kebenaran orang Kristen diajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah semua kejahatan dengan kebaikan. Ini luar biasa yang diajarkan oleh Kristus Yesus kepada kita orang Kristen. Makanya kekristenan itu semakin dihambat semakin merambat. Iya. Dan orang semakin sadar, jangan-jangan agama Kristen yang benar, agama saya yang begono. Inilah yang membuat orang banyak sadar akan keselamatan. Akhirnya orang mau tidak mau, ya sudahlah, aku datang kepada Yesus. Bahkan banyak orang yang memakai hati nurani mengatakan, saya yang beragama Islam malu. Kenapa sih suka sekali kita mengganggu ibadah orang lain? Iya, Ini saudaraku, ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin saudara pernah dengar kesaksiannya nih ya. Ini seorang ulama atau seorang apa namanya ya, dekan atau apa ini ya. Dia di Al-Azhar. Seorang yang terpandang lah Bapak Ibu Saudara, sangat terkenal. Nama Kristennya sekarang Mark A. Gabriel. Saya pernah nonton kesaksiannya ini saudaraku ya. Awal dia ingin percaya Yesus begini. Jadi waktu itu ada seorang mualaf dari Amerika datang ceramah di mana tempat ibadah ini, sang profesor ini ya. Lalu dia ceramah berapi-api. Setelah ceramah dia tanya, "Oh, kamu mualaf?" "Iya." "Dari mana?" "Amerika." "Waktu kamu jadi mualaf, apakah kamu dilarang pulang ke Amerika?" "Tidak," katanya. "Apakah kamu dikejar-kejar FBI?" "Tidak." "Apakah kamu mau dipenjarakan?" "Tidak." "Loh, kamu bebas pulang ke Amerika?" "Bebas." "Kamu tidak dianiaya karena kamu tinggalkan Kristen?" "Tidak." Kok bisa begitu? Kenapa di ajaran kepercayaan saya di negara saya ini ada yang berlaku begitu? Keluar dianiaya gitu ya, di Timur Tengah. Persekusi. Di situ dia mulai berpikir sang profesor ini, ada apa? Dia berpikir, dia gali lagi kebenaran-kebenaran, masuk Kristen murtad. Itu seperti yang dirimu katakan saudaraku ya, hati nurani. Makanya dirimu kan sering berkata ya, waktu ketemu dengan ketua mualaf itu, Bapak masih memakai hati nurani Bapak. Ya, Coba jelaskan, itu bagus sekali saudara. ya benar. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Kenapa mualaf di Mentawai yang kita jumpai? Iya. Itu banyak sekali di antara mereka yang mau berbicara dengan kami, yang terbuka dengan kami, yang masih makan babi. Itu kenapa? Karena mereka memakai hati nurani. Iya. Mereka tidak memakai ajaran. Kalau mereka memakai ajaran, maka mereka akan membenci. Ya. Mereka tidak mau lagi makan babi. Mereka tidak mau lagi berteman dengan kami. Bahkan mereka tidak mau lagi makan di rumah orang tuanya yang masih kafir, yang masih Kristen. Tapi dia tetap makan di rumah orang tuanya. Datang kepada saudara yang minum pakai gelas saudara, kenapa? Dia memakai hati nuraninya. Iya. Ya, hati nuraninya bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Agama yang dianutnya melarang dia untuk makan pakai piring di rumah orang tuanya karena piring itu tidak disamak, karena dianggap najis, bekas daging babi, bekas daging anjing misalnya. Itu membuat dia berpikir dengan kritis. Nah, sehingga dia memakai hati nuraninya.
kan sudah dicuci oleh orang tua saya. Iya. Sampai dia bilang apa saudaraku? Yang perlu dicuci sebenarnya Pak Pendi, hati kita yang perlu dicuci katanya. Wow, benar. Ini kata mualaf itu. Makanya Bapak Ibu, ketika kami hadir, Ketua lagi dia. ketua mualaf, ketika kami hadir di kampung mualaf yang ada di Mentawai, mereka senang sekali. Benar. Karena kami makan bersama dengan mereka, ngopi bersama dengan mereka, duduk bersama dengan mereka berjam-jam. Kami layani mereka. Sampai akhirnya mereka memahami lebih banyak daripada apa yang mereka cari selama ini. Mereka tahu dari kita Bapak Ibu, karena kita layani mereka. Jadi ketika mereka meninggalkan kekristenan, mereka juga tidak dilayani dengan baik. Ya, tidak tahu apa-apa. Betul, betul. Bahkan kita ada jumpai seorang mualaf, Assalamualaikum saja artinya tidak tahu Bapak Ibu. Oh gitu ya. Ada saudaraku, ketua mualaf yang kita duduk hari malam itu. Iya, Dia iya. Assalamualaikum aja dia nggak tahu Iya, sudah iya. berapa tahun dia mualaf. Dan puji Tuhan. Ketua lagi ya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, karena kesungguhan hati kita melayani mereka. Puji Tuhan, satu persatu mualaf kembali kepada Kristus. Makanya ada satu musala di salah satu desa di Mentawai, Iya. itu sudah terbengkalai. Iya, iya, iya. Karena banyaknya mualaf yang kembali sehingga tidak ada lagi yang melakukan kegiatan ibadah di musala tersebut. Sampai-sampai Bapak Ibu, kita berdua ini, kami tidak bisa lagi datang ke desa tersebut karena dicegat. Iya, betul. Tapi puji Tuhan, ya, kita sudah membekali mualaf-mualaf di desa itu sehingga mualaf itu yang melayani mereka yang melayani saudaranya, mereka melayani temannya, mereka melayani sahabatnya. Jadi kami berdua bercerita, enak sekali kalian mualaf. Kalian tidak diusir, bebas tinggal di kampung ini, bebas berteman. Cuma bersyukur Bapak Ibu, kadrun belum banyak masuk ke sana sehingga mereka tidak benci kepada kekristenan dan tidak mengatakan kafir kepada saudaranya. Ini kita hambat, saudara. Betul. Ya, makanya kita berdua sangat bersyukur Bapak Ibu selalu dukung kami, Iya, amin. selalu support kami, selalu mengingatkan kami, dan selalu memberikan nasihat kepada kami. Dan kami juga bersyukur bisa jalan bareng penginjilan. Yes. Padahal kita berdua Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir, kami beda sinode. Iya. Bang JDP sinodenya lain, saya sinode lain. Secara ajaran pun, doktrin kami berbeda. Betul. Tapi sekalipun kami beda sinode, beda doktrin, kami tetap bisa jalan bareng, bisa penginjilan bareng. Kenapa? Karena tujuan kami adalah penginjilan. Tujuan kami bagaimana orang dari gelap itu bisa datang kepada terang. Iya. Bagaimana orang bisa mendengarkan Kristus, bagaimana orang bisa tahu siapa itu Yesus, bagaimana orang lepas dari ikatan agama, dan bagaimana mereka yang sudah dimukalafkan bisa kembali kepada Tuhan. Selama engkau mengaku Kristus Tuhan, engkau adalah saudaraku. Salam satu tubuh. Salam satu tubuh Kristus. Selama engkau mengaku Yesus Kristus Tuhan, Yeshua HaMashiach Tuhan, engkau bukan musuhku, engkau adalah saudaraku. Ku tak pandang Engkau dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Nah, ini saudaraku, ya. Jadi Bapak Ibu, kami berdua ingin memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Sekalipun kita beda gereja, beda sinode, beda doktrin, kita tetap bisa melayani karena tujuan kami berdua, visi misi kami bukan mendirikan gereja. Seandainya visi misi kami berdua mendirikan gereja, kami tidak akan melayani Bapak Ibu. Tidak bisa melayani bareng. Tidak bisa pergi bareng. Ini puji Tuhan sudah 4 tahun kami. Kita ribut doktrin terus. Ya, ribut doktrin terus. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu tidak pernah. Gerejaku paling benar, gerejamu paling benar, doktrinku paling benar, ribut kami. Makanya Bapak Ibu kan jiwa-jiwa. benar, makanya Bapak Ibu tidak pernah melihat kami ribut. Kenapa? Karena tujuan kami memberitakan Injil. Amin. Seandainya doktrin yang kami beritakan, kami ribut. Ribut. Untuk apa kamu bawa jiwa-jiwa kepada Yesus? Kalau doktrinmu tidak benar. Jadi karena tidak sesuai doktrinnya dengan doktrin saya, akhirnya ribut. Tapi puji Tuhan, kita tidak pernah bicara doktrin, tidak bawa sinode, tidak bangun gereja, kita membawa nama Yesus. Yes. Dan kenapa Bapak Ibu? Banyak gereja di pedalaman menerima kami. Karena kami tidak membawa warna gereja. Amin. Kami tidak membawa gedung gereja. Dan kami tidak pernah mendirikan gereja. Yang kami bawa adalah nama Yesus. Dan kami berjalan di dalam kasih Kristus Bapak Ibu. Itu saudaraku. Saya teringat saudaraku, ngomong-ngomong tentang hati nurani ini, saya teringat dengan seorang dari agama sebelah yang kita layani di Medan ini. Waktu itu dia masih pakai kerudung ya, kita layani. Iya. Dia tahun lalu itu. Iya, tahun lalu. Akhirnya terima Yesus ya. Sekarang jadi pelayan kabarnya. Nah, itu saudara ya, dia ngomong begini. Hati nurani juga itu awal-awalnya. Dia bilang begini ya. Kenapa kok kita membenci orang Kristen? Sementara waktu saya sakit didoakan oleh Kristen katanya. Iya. Iya kan? Dan di situ dia mengalami bagaimana pertolongan Tuhan luar biasa. Kristen itu tidak jahat. Kenapa kok kita benci? Dia pakai hati nuraninya. Ada sesuatu yang lain di kekristenan ini. Dia pakai. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia terima Yesus. Dan puji Tuhan, dia bilang, benar Pak Pendi, benar Pak JDP, kita layani. Ya memang banyak yang disampaikan, tidak mungkin kita ungkapkan di sini, saudara, rahasia. Nah, nanti ada yang kebakaran kumis ya, kebakaran jenggot. Kalau kita ungkapkan, ini rahasia pelayanan kita. Nah, dia ceritakan, benar Pak Pendi, yang Pak Pendi sampaikan tadi itu panjang ya, betul sekali. Itulah yang saya pertanyakan selama ini. Kan tanya kan?
suami saya begini katanya, dia marah sekali ketika saya percaya Yesus. Dia bilang, kenapa kamu marah? Saya berubah loh hidup saya. Selama ini waktu saya masih beragama itu, hidup saya tidak berubah. Marah-marah. Marah-marah. Saya berubah. Setelah saya berubah, hidup saya berubah. Saya mengalami mukjizat. Kok kamu malah marah? Iya. Itu dia pakai hati nurani. Hal inilah yang terjadi di Indonesia, di beberapa negara, karena melihat keadaan ini, kan orang semakin lama semakin cerdas, semakin mencari. Yes. Apa yang dikatakan guru gembul tadi itu, saudaraku? Dan semakin memakai hati nurani. Iya, memakai hati nurani. Apa yang dikatakan guru gembul tadi itu benar. Kristen itu semakin dianiaya, dilarang ibadah gereja, dipersekusi. Bayangkan tadi dikatakan 1000 gereja, ada 200 gereja. Aduh, dianiaya Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir, mereka mulai mencari kebenaran itu. Yes. Karena apa? Kekristenan itu bertumbuh dari sebuah penganiayaan. Yes. Percaya saudara. Yes. Saya sering bilang begini sehari-hari ini, saudaraku ya. Semakin mereka menganiaya, semakin iman mereka tergoncang. Ya. Betul. Semakin menganiaya Yes. orang Kristen, semakin iman mereka tergoncang. Semakin menghina Tuhan Yesus, semakin iman mereka tergoncang. Semakin menghina Alkitab, semakin iman mereka tergoncang. Wow. Kenapa mereka menghina? Karena mereka tergoncang imannya. Ya. Tujuan mereka dengan menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, menghambat gereja. Orang Kristen tidak mau beribadah, orang Kristen tidak mau memuji Tuhan, orang Kristen meninggalkan Yesus. Tetapi nyatanya yang mereka lihat, semakin dihina, semakin dihambat, semakin merambat, kekristenan semakin bertumbuh, iman semakin bertumbuh, gereja semakin bertumbuh, jemaat semakin bertumbuh, penginjil semakin berjalan. Kita juga semakin semangat dalam memberitakan Injil. Kenapa? Karena yang kita bawa bukan kasih agama, tapi kasih Tuhan. Betul. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kami berdua sering bilang di mobil ya, ketika di perjalanan, kita sangat bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita berjalan dalam kasih Tuhan. Tidak perlu pakai masker. Kalau Bapak Ibu melihat kami di Padang, di Sumatera Barat, di Aceh, Banda Aceh, di Kutacane, ya, di Aceh Singkil, kami Bapak Ibu tidak pakai masker. Kami berjalan biasa saja. Ada foto kami di situ. Ya, ada foto kami juga di situ. Kami menceritakan sebelum dan sesudah. Sebelum menjadi pengikut Kristus dan sesudah menjadi pengikut Kristus. Itu yang kami ceritakan. Perubahan apa yang kami alami. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Lewat hidupku, lewat kesaksianku, lewat pola pikirku, lewat pandanganku, lewat jalanku, lewat dudukku. Makanya Bapak Ibu, Kristus Yesus itulah menjadi role model bagi setiap orang Kristen. Kita harus pandang Yesus. Hanya Dia yang harus kita pandang. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bilang juga bahwa kita harus bersinergi, harus bergandengan tangan. Dosen, seorang dosen harus mendukung penginjilan. Ya. Dan ketika seorang dosen melihat penginjil salah dalam mengucapkan, salah dalam menyampaikan, tegurlah dengan kasih. Tegur dengan baik. Jangan bilang, buat apa kau bawa jiwa-jiwa? Jangan. Karena seorang dosen teologi pun berharap kepada muridnya untuk memuridkan dan untuk menyampaikan Injil. Betul. Ya. Itu tujuan dosen. Tujuan dosen teologi adalah mengajarkan murid untuk bisa memuridkan dan untuk bisa melakukan penginjilan dan untuk bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi ketika kami berdua misalnya salah dalam menyampaikan, tegur kami dengan kasih. Dan kami sebagai penginjil ketika salah menyampaikan dan ketika kami ditegur, kami harus menerima teguran. Ya, harus menerima teguran. Tuhan Yesus, Bapak Ibu, sangat senang dengan orang-orang yang rendah hati. Ketika ditegur mau menerima teguran. Ya. Dan ketika salah harus siap ditegur. Dan si penegur harus tahu cara bagaimana menegur agar tidak salah paham, tidak salah diartikan, dan tidak menimbulkan emosi serta amarah. Dan jangan malu kalau saudara salah. Ingat, Jangan malu. beruntunglah bahwa Anda dikasih Tuhan kalau salah. Betul. Karena Kristus datang bukan untuk orang benar. Tapi- Jangan bangga saudara anak paling benar, jangan. Kristus datang bukan untuk orang benar tetapi untuk orang yang berdosa. Yes. Kenapa saya katakan begini Bapak Ibu? Karena ada seorang dosen ya, saya tidak mau sebutkan namanya. Itu beliau pernah sampaikan, buat apa kau bawa jiwa-jiwa itu? Rugi kau buat jiwa-jiwa. Bapak Ibu, ada yang rugi, ini perintah Yesus. Tidak penting Ya, itu. tidak penting itu Bawa jiwa-jiwa. jiwa-jiwa katanya. Sedih Jadi, saya. sementara kita melihat orang tersebut asik membicarakan doktrin. Bukan tidak penting doktrin. Doktrin itu penting. Penting. Ya, sangat penting. Tetapi ada hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita harus didik, kita harus rawat, kita harus mentori, dan kita harus jaga. Tanggung jawab kita adalah setelah kita penginjilan, rawat, didik, mentori. Nah, mari kita bersinergi, bergandengan tangan, memberitakan Injil, ya, bekerja sama dan bekerja bersama-sama di ladang pelayanan. Mungkin itu dari saya, saudaraku. Sehat selalu. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih buat pencerahannya Bapak Ibu Saudara. Siap. Ya, duduk dulu.
Saya tutup juga ini saudaraku dengan mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendoakan saya dengan hambanya Evangelis Effendi Usman, menopang kami sehingga kami boleh pelayan. Doakan terus, topang kami. Terima kasih juga yang sudah bersinergi bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati pekerjaan, usaha dan keluarga. Haleluya. Terima kasih juga yang sudah memberkati kami di live ini. Puji Tuhan, ada sedikit berkat ya. Saya lihat ini adalah Yes, ada yang amin. memberkati. Ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Salam Aki. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, apabila ada di antara Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan penginjilan kami yang sedang kami lakukan kemarin mulai dari Riau, Sumatera Barat, dan Aceh Tenggara. Ya. Ada nomor rekening Bank JDP dan rekening saya di deskripsi. Silakan Bapak Ibu menabur untuk misi penginjilan. Nah, kami sangat butuh doa Bapak Ibu, kami sangat butuh dukungan dan support Bapak Ibu semuanya. Saya selalu sukacita selalu dengan Tuhan, dan saya berharap supaya kita harus memposisikan diri kita di atas pondasi iman yang benar. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang Bapak Ibu perbuat, apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan serta usahakan, Amen. selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Amen. Terima kasih. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Salam satu tubuh Kristus. Salam satu tubuh Kristus dan salam Aki. Mana Aki, saudaraku? Hmm. Nah, Aku kabarkan Injil keselamatan.